Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Anggi Silviani dari kelas 2017 Indralaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mitigasi bencana geologi pada lokasi pemetaan di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Adapun outline yang akan saya bahas dalam presentasi ini ada 5 sebagai berikut. Yang pertama ada lokasi pemetaan. Secara administratif, daerah telitian berada di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Untuk menuju lokasi penelitian dapat ditempuh dengan jalur darat maupun jalur udara. Kemudian ada kondisi kependudukan. Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kecamatan ini berjarak sekitar 17 km ke arah selatan dari ibu kota Kabupaten Cianjur. Pusat pemerintahannya berada di Desa Cihaur. Pada lokasi penelitian ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 59.907 jiwa. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai pegawai industri serta petani. Pada daerah ini juga memiliki sarana pendidikan seperti 25 taman kanak-kanak, 24 sekolah dasar, 7 SMP, 7 SMA, serta 1 universitas. Selain itu, kecamatan ini juga memiliki fasilitas kesehatan seperti posyandu dan balai pengobatan. Kemudian, Kecamatan Cibeber hanya memiliki satu pusat pasar dengan 25 supermarket atau swalayan. Berikut ini merupakan kenampakan dari Kecamatan Cibeber dilihat dari Google Maps. Kemudian di bawahnya itu merupakan pasar Cibeber dan sekitarnya. Baik, lanjut. Selanjutnya ada kondisi geomorfologi. Sebagian besar wilayah Cianjur adalah pegunungan, kecuali di sebagian pantai selatan berupa daratan rendah yang sempit. Ditinjau dari topografinya, Kabupaten Cianjur dibagi menjadi Cianjur Utara dan Cianjur Tengah. Cianjur Utara yang merupakan dataran tinggi di kaki Gunung Gede meliputi daerah Puncak dan Cipanas. Struktur tanahnya labil karena terletak pada jalur gempa bumi dari wilayah Kabupaten Sukabumi bagian selatan. Di samping itu, daerah ini sering terjadi tanah longsor. Secara umum, daerah Kabupaten Cianjur ini merupakan daerah ancaman bahaya longsor dan banjir. Hal ini terutamakan dirasakan masyarakat setiap menghadapi musim penghujan pada bulan Oktober, November, dan Desember. Pada lokasi penelitian ini memiliki sungai dengan pola yang dominan trelis, kemudian memiliki ketinggian berkisar antara 125 sampai 750 mdpl dengan kondisi kontur yang cukup tinggi sehingga rawan akan terkena longsor. Selain itu, batuan pada lokasi ini memiliki resistensi buruk sampai sedang. Berikut ini merupakan peta geomorfologi berdasarkan klasifikasi Widya Atmanti 2016. Selanjutnya ada kondisi kebencanaan. Secara geografis dan morfologi wilayah, Kabupaten Cianjur sangat rentan terkena banjir, kekeringan, longsor, serta cuaca ekstrim. Bencana tersebut sering terjadi di Kabupaten Cianjur sehingga menimbulkan dampak yang tidak sedikit. Pada lokasi pemetaan yang berada di Kecamatan Cibeber, hasil analisis yang dilakukan pada tahun 2017, maka bahaya yang banyak terjadi di daerah ini yaitu bencana banjir dan gempa bumi. Kabupaten Cianjur memiliki curah hujan yang tinggi sehingga bencana seperti banjir, air sungai meluap akibat cuaca ekstrim yang melanda Cianjur. Daerah ini sering diguyur hujan di penghujung tahun. Pemukiman di daerah aliran sungai atau das memiliki resiko tinggi terkena banjir, karena ketika hujan deras turun, air sungai akan berpotensi meluap ke permukaan, kemudian menggenangi pemukiman penduduk. Parameter yang biasa digunakan yaitu daerah rawan banjir, kemiringan lereng, jarak dari sungai, serta curah hujan. Tidak hanya banjir, risiko gempa pun memungkinkan terjadi yang diakibatkan oleh sesar lokal di wilayah setempat. Selanjutnya ada mitigasi bencana. Adapun mitigasi bencana yang dapat dilakukan pada lokasi penelitian yaitu pembangunan sumur bipori, kemudian penguatan kerjasama lintas batas untuk pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu das, pemeliharaan dan peningkatan ketahanan tanggul, penguatan dan pembuatan sistem peringatan dini. Jangan bangun permukiman atau fasilitas di daerah yang rawan bencana. Kemudian bangunlah rumah dengan fondasi yang kuat.
dan menyediakan tempat pengungsian darurat ketika terjadi gempa bumi. Yang terakhir ada asuransi kebencanaan. Asuransi kebencanaan ini merupakan suatu jaminan kepada pengguna asuransi yang tertimpa bencana. Asuransi ini dijadikan pemulihan ekonomi pada saat terkena bencana. Asuransi bertujuan untuk membentuk komunitas bertanggung jawab yang membayar premi dengan jumlah yang cukup dalam mendapatkan jaminan ketika bencana yang terjadi menyebabkan banyak kerugian materi. Pada lokasi penelitian terdapat asuransi yang menangani mengenai bencana untuk korban gempa bumi. Berikut ini merupakan premi yang harus dibayarkan pada lokasi penelitian. Untuk kisaran rumah 200 sampai 400 juta, yang pertama yaitu untuk 200 juta, dapat dibayarkan 2,7 juta per tahun atau 225.000 per bulan. Kemudian untuk 400 juta dapat dibayarkan 5.400.000 per tahun dan 450 per bulan. Kemudian untuk kisaran bangunan komersial yang berkisar antara 1 sampai 2 miliar dapat dibayarkan per tahun pada kisaran 1 juta yaitu 13.500.000 per tahun, kemudian 1.125.000 per bulan, dan yang terakhir untuk yang kisaran harga komersial 2 miliar yaitu dibayarkan 27 juta per tahun dan 2.250.000 per bulan. Baiklah, demikianlah presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.